Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bandul atau pendulum fisis. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bandul sederhana atau pendulum sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bandul atau pendulum fisis. Apa yang membedakan antara bandul fisis dengan bandul sederhana atau pendulum fisis dengan pendulum sederhana? Kita bisa melihat dari dua gambar yang ada di sini. Jika pendulum sederhana, maka pusat masanya terkonsentrasi di satu titik saja, atau sebaran masanya ada di satu titik saja, sehingga masanya itu hanya ada di titik di sini saja. Nah, ini masanya saja. Nah, sementara untuk bandul fisis, massa itu menyebar, ya, di seluruh lengan yang berayun itu. Nah, ini yang membedakan, ya. Sehingga nanti pada lengan yang berayun di sini ini ada titik pusat massa. Titik pusat massa ini merupakan perwakilan, ya, dalam tanda kutip perwakilan dari keseluruhan massa yang terdistribusi di dalam lengan yang berayun itu. Nah, ini yang membedakan antara bandul fisis atau pendulum fisis dengan bandul sederhana atau pendulum sederhana. Dalam pendulum fisis ini lengan itu akan berayun, ya. Jadi seluruh badan lengan atau seluruh lengan itu akan berayun. Akan berayun, kalau di gambar ini dia berayunnya akan berayun ke kiri. Dia dikendalikan oleh gaya yang besarnya adalah mg sinus theta. Mg sinus theta ini merupakan proyeksi dari gaya berat mg yang diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, semua proses mekanika selantiasa dapat diselesaikan dengan hukum kedua Newton, sehingga kita bisa menuliskan persamaan bahwa di dalam gerakan pendulum fisis ini berlaku persamaan hukum kedua Newton, yaitu M turunan kedua dari X terhadap T ini akan sama dengan F. Nah, karena sistemnya itu berotasi, maka gaya yang bekerja atau sistem yang bekerja ini bisa kita tuliskan sebagai I, yaitu momen inersia dikalikan dengan turunan kedua dari theta, turunan kedua theta terhadap T. Ini sama dengan tau. Tau ini adalah torka, ya, torka yang bekerja, sementara I ini adalah momen inersia. Kita lihat, ya, persamaan-persamaan ini setara. M dengan I, terus kemudian turunan kedua dari X terhadap T ini setara dengan turunan kedua dari theta terhadap T, sementara F ini setara dengan tau ini. Nah, tau ini adalah torka, ya. Nah, berapa nilai momen inersia dari batang yang berayun ini? Karena batangnya kita anggap distribusi massanya itu seragam, maka nilai I-nya itu bisa kita lihat di tabel-tabel atau bisa kita cari, ya. Nilai I-nya ini sama dengan 1/3 ml kuadrat, dengan L ini adalah panjang dari lengan tersebut. Sementara itu berapa nilai torkanya? Nah, nilai torka ini sama dengan titik pusat massa itu ada di mana? Titik pusat massa ada di pertengahan lengan. Maka nilai torkanya adalah setengah L dikalikan dengan gaya normal terhadap lengan torka itu. Berapa gaya normal terhadap lengan torka itu? Yaitu mg sinus theta. Sehingga kita memiliki nilai torkanya ini sama dengan setengah L dikalikan dengan mg sinus theta. Ada tanda minusnya. Jadi kita sudah punya untuk persamaan yang kedua besaran I dan besaran taunya. Sehingga kedua persamaan ini antara M D2X dibagi dengan dt kuadrat sama dengan F, dan I turunan kedua dari theta terhadap T sama dengan torka itu bisa kita satukan.
Maka kita akan memiliki persamaan ya, ini sepertiga ml kuadrat kalikan d2 theta dibagi dengan dt kuadrat sama dengan setengah m gl sinus theta. Ada tanda minusnya di sini ya. Nah, kita bisa lenyapkan besaran-besaran yang sama di ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ada M, di ruas kanan juga ada M, terus kemudian di ruas kanan ada L, di ruas kiri juga ada L kuadrat, sehingga kita punya sepertiga L d kuadrat theta dibagi dengan dt kuadrat, ini sama dengan minus setengah G sinus theta. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi d2 theta bagi dt kuadrat, ini sama dengan minus 3 per 2 G per L sinus theta. Nah, jika simpangannya itu kecil, jika simpangan itu kecil, maka kita tahu ya bahwa tetanya sangat kecil sekali, maka nilai sinus theta ini bisa dihampiri nilainya sama dengan theta, sehingga kita punya persamaan lagi d2 theta dibagi dt kuadrat sama dengan minus 3 per 2 G per L dikalikan dengan theta. Bentuk persamaan ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa persamaan ini sudah merupakan bentuk umum persamaan gerak harmonik sederhana ya, dengan omega nilainya ya, dengan omega ini nilainya adalah akar 3G per 2L. Maka T nya bisa kita tulis sebagai T ini sama dengan 2P dikalikan dengan akar 2L per 3G. Nah, ini T-nya. Sementara yang di sini ini adalah nilai omeganya.